Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Zaki dan ada sahabat saya Novita dan Roy. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul motivasi untuk memenuhi tugas sumber daya manusia yang diampu oleh Prof. Siswanto MSI. Untuk selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh Novinta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi adalah pemberian dorongan dari dalam kepada seseorang atau diri sendiri dalam melakukan sesuatu, baik berupa hal yang positif dan hal yang negatif. Prestasi kerja adalah interaksi antara motivasi kerja, kemampuan, dan peluang. Jadi, jika motivasi kerja rendah, maka prestasi kerja akan rendah, walaupun memiliki kemampuan yang baik dan adanya peluang. Motivasi kerja adalah pemberian dorongan kepada karyawan agar lebih semangat dan dapat meraih hasil yang baik dalam suatu pekerjaan. Motivasi kerja ada yang bersifat proaktif dan ada yang bersifat reaktif. Motivasi kerja yang bersifat proaktif yaitu seseorang akan berusaha mengaitkan kemampuan-kemampuannya agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan, agar dapat berprestasi. Sedangkan motivasi yang bersifat reaktif adalah seseorang yang cenderung menunggu upaya ataupun tawaran dari lingkungannya. Motivasi kerja kepada karyawan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada motivasi finansial. Motivasi finansial yaitu pemberian dorongan berupa imbalan atau insentif kepada karyawan. Sedangkan motivasi non-finansial adalah pemberian dorongan berupa pujian-pujian, penghargaan, dan pendekatan. Konsep motivasi. Konsep motivasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model tradisional, di mana pegawai akan diberikan motivasi dengan sistem insentif berupa uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua adalah model hubungan manusia, di mana pegawai akan diberikan motivasi dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Dan yang ketiga adalah model sumber daya manusia, di mana pegawai tidak hanya diberikan uang ataupun barang saja, tapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Baik, terima kasih kepada Novinta. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu sebuah jenis-jenis motivasi dan teori motivasi. Yang pertama ada jenis-jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi yang datang dari dalam dirinya yang meliputi niat, motif-motif pribadi, ambisi pribadi, visi misi pribadi, dan tujuan pribadi. Untuk yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dicari orang dalam bekerja, seperti contoh apresiasi, penghargaan, terus dorongan positif lainnya yang meliputi dorongan dari para pemimpin, terus lingkungan kerja yang positif, atmosfer kerja yang kondusif, terus hubungan yang nyaman dalam kerja itu sendiri. Jadi motivasi ekstrinsik ini contoh apabila ada karyawan atau anggota dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri yang lebih atau bekerja lebih daripada anggota atau karyawan yang lainnya, untuk pemimpin itu tentunya harus memberi apresiasi atau penghargaan dalam karyawan atau anggota itu sendiri. Jadi untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan
medan kekuatan dari intrinsik ini sendiri sangat perlu dalam perusahaan atau organisasi itu. Dan tak lupa lagi untuk menyediakan beragam ekstrinsik itu sendiri, yang seperti contohnya tadi apresiasi, penghargaan atau dorongan positif lainnya. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Yang teori motivasi ini dari hierarki Maslow atau yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 sebelum tahun kemerdekaan Indonesia. Dari dinamika teori ini, yang pertama ada fisiologis. Teori fisiologis ini seperti contohnya kita makan, minum, terus pakaian itu sendiri. Apabila itu sudah terpenuhi, untuk selanjutnya kita akan nyaman dalam bekerja. Terus yang kedua ada keamanan, seperti contoh kekerasan, bebas polusi, dan ancaman itu sendiri. Dan apabila ada ancaman, terus selanjutnya teori dalam sosial kita, tak luput lagi manusia adalah juga manusia sosial yang mestinya membutuhkan dari manusia yang lain, seperti kenyamanan, kepedulian, dan bersahabat. Apabila dari sosial ini sudah terpenuhi, kita lanjut ke penghargaan, yaitu kerja yang bagus, kontribusi yang dihargai, dan lain-lain. Itu yang perlu ditekankan atau dioptimalkan dan diperhatikan oleh pemimpin itu sendiri, baik di perusahaan maupun dalam organisasi. Terus yang terakhir adalah aktualisasi, yaitu dia bekerja itu tidak memandang dari penghargaan atau apresiasi. Dia sudah nyaman atau menyenangkan dan terpenuhi dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, dari aktualisasi ini yaitu motivasi yang paling tinggi dari teori-teori lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian jenis-jenis motivasi dan teori motivasi Maslow yang ada 5. Untuk penyampaian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Roy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan administrator. Gaya ini sangat pengaruh pada motivasi kerja untuk karyawan berperilaku pemimpin dengan situasi yang semestinya. Sangat dibutuhkan karena kepemimpinan dengan gaya otoriter akan membuat karyawan menjadi tertekan, yaitu justru untuk membangun kesadaran karyawan dengan memberikan contoh yang lebih baik, seperti konsisten, tepat waktu, dan membantu rekan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu sikap individu. Sikap ini sangat berpengaruh pada motivasi kerja, terutama mempengaruhi individu itu sendiri. Karakter harus dibangun dalam diri individu itu sendiri. Pembahasan selanjutnya ini mengenai peningkatan motivasi kerja karyawan. Motivasi ini kan merupakan proses pemberian dorongan kepada karyawan untuk bekerja sejalan dengan batasan yang diberikan supaya mencapai tujuan perusahaan. Untuk itu kita butuh memotivasi karyawan. Ada 3 tanggung jawab manajer. Yang pertama yaitu merumuskan batasan pelaksanaan pekerjaan bawahan. Perumusan ini harus jelas atau jenis, jumlah, dan bobot tugas-tugasnya menjadi wewenang dan tanggung jawab manajer itu sendiri. Yang kedua, menyediakan atau melengkapi fasilitas untuk pelaksanaan pekerjaannya agar menghindari atau mencegah hambatan-hambatan yang terjadi, serta kita sebagai manajer harus menyediakan peralatan atau sumber-sumber yang dibutuhkan para karyawan, serta kita sebagai manajer harus teliti atau seleksi dalam hasil pengerjaannya. Yang selanjutnya yaitu yang dilakukan manajer untuk memotivasi karyawan, yaitu yang pertama pemberian ganjaran sebagai motivasi.
dapat dilihat memilih cara untuk mendorong pelaksanaan pekerjaan para bawahannya. Cara ini dilakukan agar memberi dorongan dalam bentuk ganjaran sebagai motivasi. Yang kedua yaitu mendesain pekerjaan untuk memotivasi kerja karyawan. Nah, diperlukan usaha untuk mendesain ini, seperti memberikan batas-batas tentang kegiatan yang harus dan tidak perlu dilakukan karyawan tersebut. Contoh lagi yaitu memberikan nilai yang dapat meyakinkan karyawan tentang perlunya partisipasi karyawan tersebut dalam suatu segmen. Nah, yang ketiga yaitu memberi motivasi dengan sistem upah insentif. Ya, perlunya upah dalam motivasi karena gaji dasar tidak cukup untuk memotivasi karyawan, tetapi setiap karyawan membutuhkan insentif atau tambahan dari bonus di luar gaji.